Baik Bapak Ibu sekalian, karena banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang bertanya-tanya dan banyak sekali yang belum jelas berkaitan dengan hal-hal yang sering ditanyakan, berikut akan kita bahas 7 hal yang sangat penting yang harus Bapak Ibu ketahui ya. Jadi silahkan disimak sampai 7 hal ini agar Bapak Ibu bisa mendapatkan info terkini, terbaru, dan terpercaya. Dan di awal ini juga kami ingatkan Bapak Ibu sekalian yang belum memencet tombol ini segera dipencet agar selalu dapat update dari kami tentunya. Nah, kaitannya dengan 7 hal penting ini yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik, dimulai yang pertama, yaitu bagi Bapak Ibu sekalian yang belum lulus, ya. Nah, yang belum lulus wajib tahu ini. Bapak Ibu sekalian yang tidak lulus dalam info SIM PKB-nya ketika mengecek pengumuman, tidak lulus seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 ini, artinya adalah masih bisa seleksi periode berikutnya. Jadi, tidak tertutup kesempatan atau tidak secara permanen yang berikut-berikut tahun-tahun berikut itu tidak bisa ikut lagi, itu salah. Masih bisa ikut lagi ya seleksi akademik, tetapi nanti memulai dari awal lagi yaitu seleksi administrasi. Jadi seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa daftar PPG dalam jabatan yang jelas bukan tahap 3, yang jelas nanti akan dibuka lagi. Ya, entah tanggalnya kapan, kami tidak akan memberikan informasi yang tidak benar, tidak jelas ya. Yang jelas ada 2020 berapa nanti, entah kapan akan kami informasikan ya. Kalau misalkan sudah ada kabar yang terbaru, misalkan dibuka lagi. Karena saat ini perlu kami sampaikan dan memang pemerintah masih fokus untuk menyelesaikan yang telah lulus seleksi akademik dulu. Dan ini bukan menjadi akhir ya, akhir dalam Bapak Ibu menjadi guru profesional, artinya Bapak Ibu tetap sebagai guru yang profesional, hanya sertifikat medik ini sebagai ya pelengkap sajalah, anggap seperti itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Atau bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian, silahkan tinggalkan di komentar ya. Dan berikut yang kedua, yaitu terkait dengan hasil ya, hasil lulus atau tidak lulusnya ini. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, hasil lulus dan tidak lulus ini harus dipahami bahwa ini berasal dari nilai seleksi akademik Bapak Ibu kemarin ya, menggunakan exam browsernya ya. Nah, exam PPG-nya kemarin itu aplikasi ujiannya itu ya. Nah, sebanyak 120 soal dan mengerjakan 100 soal ya. Atau berapa saya agak lupa ya. Intinya dari nilainya. Kalau nilai Bapak Ibu sekalian dianggap memenuhi, maka dinyatakan lulus. Namun masih kami sampaikan juga tidak ada atau belum bisa dicek nilainya secara detail. Nilainya itu 50, 60, 70 atau berapa belum bisa kita cek Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang ketiga yaitu bagi yang lulus Bapak Ibu sekalian ya. Dan bagi yang lulus sekarang juga perhatikan baik-baik ya informasi ini. Selalu pantau SIM PKB untuk proses lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa terus memantau SIM PKB karena di SIM PKB itu nanti akan ada tahapan lebih lanjut khususnya dalam penetapan mahasiswa PPG yaitu untuk konfirmasi. Jadi tempatnya tidak ada web lain selain di SIM PKB. Jadi pantau terus di situ untuk melakukan konfirmasi kesediaan Bapak Ibu ya. Itu, dan berikutnya yang keempat, di akun SIM PKB tidak ada notifikasi lulus atau tidak lulus. Nah, ini juga sering kali dijumpai Bapak Ibu sekalian. Ketika mengecek di akun SIM PKB Bapak Ibu sekalian, ternyata hasilnya malah justru seperti ini. Nah, tidak ada informasi lulus atau tidak lulus. Yang ada hanya malah disuruh menunggu dan memantau jadwal ketentuan ini. Nah, ini artinya juga Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu sekalian siap dipanggil pendidikan. Biasanya yang mendapat informasi seperti ini adalah Bapak Ibu yang sudah seleksi akademik lulus tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi faktanya seperti itu Bapak sekalian ya. Jadi jangan khawatir misalnya seperti ini, tinggal dipantau terus BKP, nanti akan mendapatkan pemanggilan untuk mengikuti pendidikan begitu. Dan kita lanjut yang kelima, yaitu tidak semua dipanggil tahun ini Bapak sekalian, harus pahami khususnya yang lulus. Karena kita lihat kuotanya juga berdasarkan informasi yang sudah disampaikan ya, 40.000 ya untuk kategori 1 dan 36.000 untuk kategori 2. Nah, sedangkan kita tahu sendiri Bapak dan Ibu sekalian ya, untuk yang lulus 120-an ribu. Jadi, Bapak Ibu sekalian,
Jangan khawatir kalau intinya yang sudah lulus itu nanti tinggal nunggu pemanggilan saja, tidak ada tes lagi, tenang saja. Yang ada nanti Bapak sekalian akan dipanggil berdasarkan prioritas ya. Nah, prioritasnya ini bisa dicek di video sebelum ini, sudah kami unggah kaitannya dengan urutan pemanggilan Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 125.000 yang lulus, sedangkan kuotanya kan hanya 76.000 kalau di total ini. Nah, itu ada pertimbangan-pertimbangan dan siapa yang menentukan kebijakan sudah kami bahas di video sebelumnya. Silahkan bisa dicek. Dan berikutnya adalah yang keenam, yaitu ini dia tahapan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum tahu tahapannya, jadi Bapak Ibu sekalian kemarin sudah mengikuti tahapan mulai administrasi dan akademik. Nah, ketika lulus maka nanti konfirmasi kesediaan, lalu baru penetapan mahasiswa PG, lapor diri dan pendidikan Bapak Ibu sekalian hingga ya ini kuliah pokoknya ya, kuliah, analisis materi, desain pembelajaran, uji komprehensif ya seperti kuliah nanti pokoknya kuliah dengan ada dosennya ya, ada teman-temannya satu kelas ya, satu angkatan, dan ada PPL dan ada uji akhirnya, uji kinerja, praktik ya, praktik mengajar itu dinilai, dan uji pengetahuan. Uji pengetahuan itu ya mirip-mirip dengan seleksi akademik ya, mirip-mirip. Jadi nanti ini ada tes lagi, jadi kan yang jelas kalau melewati tahapan ini dengan baik, mengikuti kuliah dengan baik, pasti nanti bisa lulus. Amin Bapak sekalian ya. Jadi sangat rugi misalnya nanti Bapak sekalian sudah lulus akademik, tidak serius PPG-nya dan UP-nya tidak lulus, mudah-mudahan tidak terjadi. Amin. Nah, yang berikut Bapak sekalian kita lanjut yang ketujuh yang terakhir. Nah, ini banyak yang belum tahu ya. Jadi PPG 2022 ini besar kemungkinan akan dilakukan dengan daring. Karena kalau kita lihat dengan peraturan yang ada dan pengalaman di tahun sebelumnya, terlepas dari masalah COVID ini ya, pemerintah juga sudah menyiapkan sistem menggunakan LMS atau Learning Management System yang membantu bagian dalam belajar mandiri. Nah, kurang lebih seperti itu informasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada tanggapan atau informasi tambahan, info tambahan mungkin dari Bapak Ibu sekalian, silahkan disampaikan di komentar, kita lanjut diskusi di sana. Dan tidak lupa ya, klik tombol yang ini dulu. Ketika tombol ini diklik, dan sampai jumpa di video berikutnya.